Adorable Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat setia Adorable Islam. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas ekspedisi perang Nahlah. Ekspedisi Nahlah adalah pencegatan kafilah yang ketujuh dan merupakan serangan pertama yang berhasil. Abdullah bin Jahsy menjadi pemimpin serangan. Terjadi pada bulan Rajab, 2 tahun setelah hijrah, yakni bulan Januari 624. Abdullah bin Jahsy adalah putra bibi Rasulullah, Umaymah binti Abdul Muthalib. Di samping itu, ia juga ipar Rasulullah karena saudara perempuannya, Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jahsy memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arkam sebagai pusat dakwah. Karena itu, ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awalun. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman baru. Sebelumnya ia pernah hijrah ke Habasyah. Hanya saja, kali ini ia bersama istri, anak-anak dan keluarga terdekatnya. Ketika Rasulullah membentuk laskar Islam, beliau memilih 8 orang yang dipandang mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kelompok tersebut, akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jahsy sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah di tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jahsy memegangnya. Karena itu, ia dikenal orang untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin. Setelah dilantik sebagai Amir, ia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian. Muhammad mengirim Abdullah ibn Jahsy untuk melakukan 8 atau 12 kali operasi intelijen. Dia berangkat bersama Abu Hudzaifah, Abdullah bin Jah, Ukasyah bin Mishan, Utbah bin Ghazwan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin Rabi'ah, Waqid bin Abdullah, dan Khalid bin Al-Bukair. Muhammad memberi Abdullah bin Jahsy sebuah surat, tetapi tidak untuk dibaca sampai ia telah melakukan perjalanan selama 2 hari dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan untuk dilakukan dalam surat itu tanpa memberi informasi kepada rekan-rekannya. Setelah 2 hari, ia membuka surat itu, yang memintanya untuk melanjutkan perjalanan ke Nahlah, yang terletak di antara Mekah dan Taif, menunggu kafilah-kafilah Quraisy dan mengamati apa yang mereka lakukan. Abdullah bin Jahsy merasa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan, mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa siapa memilih jalan syahid untuk bergabung dengannya dan barang siapa yang tidak untuk kembali ke Madinah. Semua sepakat untuk mengikutinya. Beberapa penulis menulis bahwa 2 muslim memutuskan untuk kembali ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan seekor unta yang mereka kendarai secara bergiliran. Unta ini tersesat dan pergi ke Buhran, jadi mereka pergi mencari unta yang melarikan diri itu ke Buhran dan berpisah dari pasukan. Kaum muslim melakukan musyawarah di antara mereka sehubungan dengan bulan Rajab yang merupakan bulan haram, bersama dengan Zulhijjah, Zulkaidah dan Muharram, di mana kegiatan perang dihentikan. Salah satu anggota Abdullah bin Jahsy, Ukasyah bin Mishan, telah mencukur kepalanya untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka dan untuk menipu Quraisy bahwa mereka akan melaksanakan haji kecil, umrah. Ketika itu merupakan bulan Rajab, di mana peperangan dilarang. Ketika orang Quraisy melihat kepala gundul Ukasyah, mereka berpikir bahwa kelompok tersebut sedang dalam perjalanan untuk haji dan mereka merasa lega dan mulai mendirikan kemah. Karena saat itu sedang bulan Rajab, baik pada awal Rajab atau pada akhir, pendapat para ahli sejarah berbeda-beda, yang merupakan satu dari 4 bulan suci adanya larangan total bagi peperangan dan pertumpahan darah di semenanjung Arab. Abdullah bin Jahsy pada awalnya ragu untuk menyerang kafilah. Namun, setelah berunding, kelompok tidak ingin kafilah itu melarikan diri, jadi mereka memutuskan untuk melakukan perampasan. Sementara mereka, kaum Quraisy, sedang sibuk menyiapkan makanan, muslim menyerang mereka. Quraisy kemudian melawan. Dalam pertempuran singkat yang terjadi, Waqid bin Abdullah membunuh Amr bin Hadrami, pemimpin kafilah Quraisy, dengan panah. Naufal bin Abdullah melarikan diri. Para muslim menangkap Utsman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kaisan sebagai tawanan.
Abdullah bin Jahsy kembali ke Madinah dengan harta rampasan dan dengan 2 orang tawanan Quraisy. Para pengikut merencanakan untuk memberikan 1/5 dari rampasan kepada Nabi. Kaum Quraisy menyebarkan berita di mana-mana tentang perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh muslimin di bulan suci, bulan haram. Karena waktunya, dan karena serangan itu dilakukan tanpa perintah, Muhammad sangat marah tentang apa yang telah terjadi. Dia memarahi mereka, kaum muslim, untuk berperang di bulan suci, dengan mengatakan, "Aku tidak menyuruh kalian untuk berperang di bulan haram," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menolak mengambil bagian dari hasil kemenangan tersebut. Maka betapa sedih dan menyesalnya mereka karena telah bertindak di luar perintah. Muhammad awalnya tidak menyetujui tindakan tersebut dan menghentikan tindakan apapun. Para kaum Quraisy menggunakan peluang emas ini untuk menuduh kaum muslimin telah melanggar peraturan. Tuduhan ini memusingkan para pengikut Muhammad. Sampai akhirnya mereka lega ketika Muhammad mengungkapkan sebuah ayat tentang perang di bulan suci. يسلونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad, keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahyu ini mengizinkan muslim untuk melakukan perang bahkan selama bulan suci jika ada serangan terhadap mereka. Abdullah bin Jahsy membagi rampasan perang. Tetapi Muhammad menolak untuk mengambil bagiannya dari serangan dan membayar uang darah untuk lawan yang tewas. Adapun mengenai 2 tawanan, uang tebusan ditawarkan untuk kebebasan mereka. Namun, Nabi menolak untuk menerima uang tebusan dari Quraisy sampai ia yakin bahwa 2 anak buahnya, Sa'id bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan, tidak terbunuh. Ketika Sa'id dan Utbah kembali tanpa luka, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan 2 tawanan Quraisy dengan pembayaran uang tebusan sebesar 1.600 dirham. Dikatakan bahwa sesaat setelah dibebaskan, Hakam bin Kaisan menjadi seorang muslim. Kemudian, ia terbunuh di ekspedisi Bi'r Mauna. Tahanan lainnya, Utsman bin Abdullah kembali ke Mekah dan meninggal sebagai seorang non-muslim. Serangan ini adalah serangan pertama yang berhasil. Juga merupakan serangan pertama di mana muslim mendapat tawanan dan berhasil menimbulkan korban tewas. Serangan yang berhasil ini membuat orang-orang Mekah khawatir, karena mata pencaharian dan kemakmuran mereka tergantung pada perdagangan ke Suriah. Perdagangan dengan Abisinia dan Yaman menjadi kurang difokuskan karena serangan di Nahla telah membuat orang-orang Mekah terkejut karena waktu tersebut adalah bulan haram, dan menunjukkan berkembangnya kekuatan muslim. Mereka memutuskan untuk membalas serangan, tetapi bagaimanapun, Quraisy menahan serangan mereka untuk sementara waktu. Beberapa muslim baru masih tinggal di Mekah, termasuk putri Nabi, Zainab. Kaum Quraisy tidak melakukan tindakan terhadap kaum muslimin yang ada di Mekah. Serangan di Nahlah merupakan balasan terhadap pengusiran para muslimin dari Mekah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.